Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Senang sekali pada malam kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam pertemuan terakhir klinik menulis artikel jurnal ya, dari Sinta sampai Scopus. Tentunya nanti akan banyak yang akan dibahas Bapak Ibu. Sebelum itu, kalau Bapak Ibu tadi sudah saya share, kalau Bapak Ibu membaca PPT-nya tentu banyak apa ya istilahnya daging-daging semua ya, apa ya dari beberapa instansi lah ataupun asosiasi kayak gitu, dari Rumah Scopus, dari IAS. Kalau Bapak Ibu pernah dengar itu nanti akan padat sekali. Diharap Bapak Ibu bisa menyimak, terus menyiapkan catatannya. Kalau ada kopi atau minuman silahkan disiapkan dengan baik kayak gitu, karena ini apa ya pertemuan terakhir dan sekaligus gongnya ya. Nanti sebelum selesai ada informasi bagus sekali dari APSK. Nanti ini akan kita follow up lebih jauh kayak gitu, bagaimana ini bisa bisa apa ya bisa berkontribusi real. Dan jangan khawatir Bapak Ibu, naskah Bapak Ibu akan terus asosiasi akan follow up sampai itu benar-benar apa ya benar-benar matang lah kayak gitu. Sebelum ke Mas Jejen, alangkah baiknya Bapak Ibu kita mulai dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Monggo saya persilahkan kepada narasumber Mas Jejen. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya kedengaran nggak? Kedengaran aman? Baik, sebentar lagi ada trouble suara. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita haturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali ya secara online, meski beberapa hari lalu harusnya kan ini harusnya ini pertemuan terakhir di minggu kemarin, cuma karena ada kendala ya Bapak Ibu sekalian. Di Lampung, Sumatera itu mati lampu hampir 30 jam. Jadi memang lost kontak gitu. Nah, pada malam hari ini kayaknya nggak, saya langsung saja ya karena memang beberapa materi ada sekitar 23 slide dan juga nanti ada sesi review artikel yang beberapa artikel sih nggak semua karena waktu juga ya. Tapi nanti beberapa artikel yang sudah masuk akan kita beri catatan juga untuk ya Bapak Ibu saling sharing lah apa masukan dari saya. Tapi tadi saya lihat ada artikel yang sudah bagus, cuman perlu dipoles saja kan gitu. Baik, oke. Pada pertemuan malam hari ini, sebenarnya ini tema pertama ya. Sebenarnya kalau mau dilanjut sampai selesai ya, saya rasa lama kan gitu. Tapi yang akan kita ambil pada malam hari ini itu lebih kepada kependahuluan. Karena apa?
baik editor maupun reviewer ketika membaca naskah Bapak Ibu sekalian itu pasti akan membaca pendahuluan, abstrak pendahuluan. Bahkan judul pun setidaknya harus menarik lah. Kalau biasanya judulnya kurang jelas, kurang efek, susah dipahami pun pasti itu akan ditolak lah. Kalau masih baik akan diperiksa substansinya, tapi kalaupun memang yang sudah naskahnya sangat banyak antri, jangankan membaca, jadi membaca judul di dashboard OJS aja sudah malas kan gitu. Baik, silakan di next, Mas. Nah, sama seperti pada pertemuan pertama, bagaimana sih membuat artikel yang mudah? Bagaimana sih tips dan triknya? Memang setiap orang memiliki tips dan trik masing-masing ya. Dalam arti ada yang nyaman menggunakan teknik A, ada juga yang nyaman menggunakan teknik B. Tapi lagi-lagi itu lebih kepada style masing-masing aja kan. Tapi pada malam hari ini mungkin saya akan memaparkan kepenulisan manhaj tas kuliah lah masukan saya kan gitu. Ya itu hasil mix. Ya terus yang tadi sudah dijelaskan di awal itu Romas Scopus dan juga ya Scholar itu kan kita coba untuk padukan kan itu karena semuanya juga bagus-bagus kan itu. Dan siapa tahu nanti kalau ada tambahan pengetahuan dari yang lain kita akan coba lebih di mix lagi kan gitu. Oke, yang pertama memang adalah memahami anatomi paper. Kan gitu. Oke, nggak apa-apa Mas lanjut aja. Anatomi paper. Karena apa? Kalau kita tidak memahami bagian-bagian paper, itu juga menjadi nilai minusnya. Nah, yang terpenting adalah bagaimana kita akan menuliskan ide-ide kita itu dalam sebuah naskah artikel penelitian. Nah, secara umum seperti ini ya untuk anatomi paper. Yang pertama itu ada introduction, pendahuluan, fenomena atau isu yang berisi fenomena, isu, studi terdahulu dan tujuan. Nah, sama umumnya yang artikel yang sudah saya baca, kecuali ada satu tadi, itu memang fenomenanya belum jelas dijelaskan. Hanya sebatas menjelaskan fenomena tanpa adanya distingsi, terus juga signifikansi dari naskah itu sendiri, kenapa mau dilaksanakan. Yang kedua adalah belum ada studi terdahulu. Ini menjadi penting. Kemudian pertemuan ketiga kita sudah membahas tentang literatur review. Nah, studi terdahulu ini penting untuk memetakan dan memposisikan naskah atau penelitian kita itu di mana. Seperti misal seperti ini. Ada saya mau meneliti tentang budaya masyarakat dengan tema yang sama itu pernah dilaksanakan di Jawa Barat misal. Dan juga saya akhirnya udah ada pernah itu dilakukan di Jawa Barat. Sedangkan saya juga saya sebagai peneliti baru mau menulis tentang tema yang sama, tapi pindah tempat di Jawa Timur. Secara umum ya itu merupakan bagian dari novelty karena perpindahan tempat. Tapi lagi-lagi apakah dengan perpindahan teori pemindahan tempat itu akan menjamin hal yang baru kan itu bisa saja sama, bisa aja enggak kan itu. Misal kalau kita beli lah segar di mana Jawa Barat ternyata rasanya manis. Kalau di Jawa Timur ternyata asam. Kan nggak mungkin, pabriknya kan sama kan. Itu kan secara konsep kalau hanya memindahkan sebuah tempat itu belum menunjukkan kebaruan penelitian yang kuat. Nah, yang kedua adalah ada literatur review. Memang untuk literatur review ini untuk jenis Imprat Plus ya. Jadi nggak semua juga menggunakan ini. Rata-rata ini untuk jurnal luar. Jurnal Indonesia itu masih jarang yang menggunakan ini. Paling ada juris, jurnal ilmiah syariah, dan ada setara jurnal studi gender dan anak. Terus di bawah naungan jurnal di bawah naungan IAS itu sudah pakai Imrat Plus ada literatur review. Nah, selanjutnya ada metode sama di situ ada unit analisis, desain penelitiannya, sumber data, pengumpulan data dan analisis data, lalu ada argumen, result dan discussion. Yang terakhir adalah temuan, conclusion yang berisi temuan apakah konsep yang kita tawarkan itu menjawab masalah dan juga
Apa sih keterbatasan penelitian ini? Umumnya para peneliti, penulis yang mungkin masih belajar, ya sama sih yang sudah ahli pun masih belajar. Umumnya menulis kesimpulan itu berdasarkan ringkasan. Jadi misal introduction-nya di apa, terus result-nya apa, akhirnya diringkas. Jadi yang ditulis dalam kesimpulan itu ya ringkasan, bukan temuan penting. Padahal kesimpulan itu menjadi ujung tombaknya, dalam arti ekornya lah. Kalau kita pertama melihat awalnya itu kepala, tiba-tiba di ekor. Nah, di ekor ini apa sih? Kan gitu. Ketika kita sudah membaca dari awal, jadi secara panjang sudah misal sudah kepala, pundak, lutut, kaki, tapi ternyata sudah sampai ekor nggak ada temuan penelitian ya buat apa? Makanya di kesimpulan itu adalah temuan penting dari penelitian itu dan juga apakah metode ini tuh layak nggak digunakan dalam penelitian ini. Dan untuk poin 3.3 ini lebih kepada apakah ada apa sih keterbatasan dalam penelitian ini. Tapi itu juga bebas sih. Oke, next. Oke, karena kita tadi sudah, karena ini sesi terakhir ya, kita coba untuk sambil berarti sambil berjalan. Nanti di sini coba akan memaparkan bagaimana bagian-bagian dari abstrak secara detail dan juga bagaimana menulis introduction. Tapi secara konsep aja dulu ya. Nanti mungkin bisa Bapak Ibu sekalian analisis juga. Oke, next. Pertama, setelah kita membahas judul, itu ada namanya abstrak ya. Umumnya abstrak itu ya ada yang minta 200, ada 250, bahkan ada juga yang minta 300. Tapi secara umum, abstrak itu terdiri dari 200 sampai 250 kata. Nah, ini lagi-lagi Bapak Ibu sekalian, memang eh, saya itu bukan memberikan patokan ya dalam abstrak itu harus A, B, C, D, E kan. Tapi beberapa jurnal pun bahkan yang sudah terindeks Scopus atau terindeks internasional, ada juga yang dia menggunakan abstraknya itu juga nggak jelas kan itu kurang sistematis lah. Tapi harapannya Bapak Ibu sekalian kalaupun memang mau menulis itu lebih sistematis gitu untuk memudahkan pembaca karena apa? Ya Anda ini menulis, outputnya adalah tulisan dan tulisan itu eh kalau nggak dibaca oleh orang ya buat apa? Tujuannya kan untuk dibaca. Kalau tulisan Anda nggak bisa dibaca ya buat apa? Gitu Anda menulis. Nah, gitu. Nah, yang pertama ini ya bagian nomor 1 dan 2. Sebenarnya ini tentatif ya. Ada yang menggunakan style tujuan penelitian dulu, baru menjelaskan latar belakang masalah. Ada juga yang menjelaskan signifikansi penelitian dulu atau masalahnya, baru ketujuan. Nah, itu macam-macam. Itu. Jadi, kita terserah Bapak Ibu sekalian. Yang terpenting adalah kedua poin ini ada dalam abstrak Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai lupa. Tiba-tiba ada juga kadang yang menulis seperti ini. Dia menjelaskan tujuan. Tujuan artikel ini penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan suatu kebiasaan di masyarakat. Metode penelitian. Kebiasaan apa? Kalaupun sudah ada kebiasaannya apa sih urgensinya untuk diteliti? Nah, ini juga perlu dijelaskan di abstrak kan gitu. Nah, selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian ini lebih nggak terlalu kompleks seperti di metode ya. Hanya sebatas singkat, ini adalah pendekatannya apa, lalu kerangka teoritisnya apa, di sumber datanya berapa, apa gitu. Jadi nggak perlu sedetail di metode, itu bisa buat di metode. Tapi untuk di abstrak cukup jenis penelitiannya, terus data dan juga teori bisa. Yang selanjutnya adalah temuan. Nah, temuan kesimpulan. Nah, tapi bisa juga temuan berisi kesimpulan. Tapi kalau saya biasanya hasil penelitian menunjukkan, berarti itu kesimpulan aja gitu.
Jadi nggak saya gabung menjadi satu. Maksudnya nggak saya bisa jadi satu, tetap jadiin satu. Temuan kesimpulannya jadi satu aja udah. Gitu. Karena sampai saat ini jujur saya temuan dan kesimpulan juga agak mendeskripsikannya kurang. Yang terakhir adalah kontribusi. Kalau kontribusi ini opsional ya. Jadi setiap orang ada jurnal yang meminta kontribusinya, ada juga yang enggak kan gitu. Maaf sebentar. Di sini koneksinya emang agak kurang stabil, jadi takutnya keluar. Makanya saya ngecek HP, tethering HP. Oke, next. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, langsung kita coba untuk melihat ya. Ini ada abstrak. Nah, ini nih kalau tidak salah setahu saya itu ini abstrak dari Jurnal Samarah Q1 Win Aceh yang udah Scopus ya. Jadi memang ini beberapa yang nulis memang dosen saya sih. Tapi saya coba untuk mengambil abstraknya, saya coba untuk dipecah-pecah. Nah, kalau abstrak yang kita tak lihat saat ini itu pertama lebih menggambarkan bagaimana masalah terlebih dahulu. Lampung's patriarchal customary law face serves challenges from the millennial generation, who consisted more than 29%. Dalam hal ini itu menjelaskan bahwa ada sebuah kondisi di masyarakat adat Lampung, hukum masyarakat adat Lampung itu dia lebih kepada patriarkis. Tapi ada sebuah kejadian menarik di mana ini mulai luntur ketika masyarakat adat itu mulai bergeser kepada generasi milenial. Nah, itu sudah lebih dari 29%. Nah, mau tidak mau ada sedikit perubahan terhadap adat. Karena ini memang satu buat adat. Kalau parsial kan memang berkaitan dengan hukum keluarga. Nah, akan tetapi mulai banyak ke sini, kalau dulu patriarkal itu identik yang laki-laki yang bekerja, istri itu di rumah. Tapi ketika di generasi milenial ini banyak sedikit terjadi pergeseran di mana masyarakat adat yang milenial, yang perempuan khususnya istri, itu juga ada yang bekerja di luar dalam artian membantu pekerjaan seperti di instansi pemerintah dan lain-lain. Nah, ini ada sebuah dialektika antara publik dan privat kan gitu. Nah, itu menjadi sebuah masalah. Nah, lalu selanjutnya di kalimat ketiga, the article map the dialectic of the public sphere versus private sphere in millennial family in Lampung customary law community and how women's strategy survive to confines of patriarchy. Jadi ketika tadi kita sudah menjelaskan masalahnya, lalu dijelaskan tujuannya apa. Nah, tujuannya adalah yang pertama, artikel ini akan memetakan bagaimana antara dialektika ruang publik dan ruang privat di masyarakat di woman perempuan ya. Berarti konteksnya istri masyarakat di hukum adat Lampung kan itu dan bagaimana mereka itu bagaimana strategi mereka untuk bisa bertahan di atas budaya patriarki. Nah, setelah itu baru masuk ke metodenya, gitu kan. This article explored data from a millennial married couple. Jadi data ini diambil dari uh, pasangan yang pasangan milenial, gitu kan, yang tinggal di 4 distrik atau kota di Lampung menggunakan pendekatan kualitatif, sosial legal dengan kualitatif pendekatan sosial legal. Gitu. Nah, dengan teori keluarga harmonis dari Khairuddin Nasution itu Happy Family Smart itu. Nah, jadi dalam metode di sini dia menjelaskan 3. Yang pertama itu lokasinya dan data sudah masuk. Yang kedua adalah pendekatannya. Yang ketiga adalah teorinya. Nah, yang terakhir adalah temuan. Bisa Bapak Ibu sekalian lihat temuannya di sini. Jadi itu menjadi penting ya. Jadi secara tidak langsung ketika kita membaca abstrak yang seperti ini, kita sudah paham artikel ini mau bahas apa,
pentingnya apa, metodenya apa, lalu kesimpulan temuannya apa. Jadi jelas clear. Oke, next. Next, Mas. Ampun, Oke, ampun. kita masuk kita masuk ke sebentar. Kita masuk ke pendahuluan. Banyak ya kita coba merujuknya ke IAS juga dan disempurnakan dengan rumah Scopus kan gitu. Untuk memang banyak orang yang menulis itu belum pendahuluan. Memang secara umum itu subjektif ya, tergantung selera dari reviewer. Ketika reviewer A itu senangnya dengan style A, ya A. Kalau stylenya B, ya B. Tapi secara umum itu akan tertutup ketika di bagian di editorial. Oke, pertama adalah pendahuluan merupakan salah satu bagian penting dalam penelitian. Karena editor dan reviewer akan membaca pendahuluan sebelum membaca lebih dalam. Itu kuncinya ya. Nah, pendahuluan dapat ditulis bebas asalkan dapat menyajikan latar belakang penelitian. Namun umumnya beberapa jurnal telah menentukan urut. Nah, terbentar. Nah, nggak apa-apa sambil lanjut. Jadi umumnya, secara umum, introduction itu memang nggak ada eh, patokan. Tapi secara tidak langsung, beberapa jurnal itu sudah menerapkan kaidah-kaidah yang seperti ini kan itu. Pertama, fenomena apa yang sudah dibahas peneliti lain, bagaimana tulisan mengisi terbus, terus temuan, apa hipotesisnya gitu. Jadi kalau di IAS itu dia lebih menekankan dalam satu paragraf, satu latar belakang itu ada 4 paragraf. Yang pertama pakai masalahnya apa, yang kedua adalah studi literaturnya, yang ketiga adalah apa yang mau dilakukan, yang keempat adalah hipotesis. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau dari saya pribadi itu dibagi 3 bagian kan gitu. Yang pertama memang sama, tapi kalau IAS itu kan lebih condong kepada 4 paragraf kan. Jadi buat 4 paragraf saja. Tapi kalau saya merekomendasikan dibuat 4 bagian. Bagian pertama itu jelaskan masalahnya apa. Itu bisa 2 paragraf nggak apa-apa kan gitu. 2 sampai 3 paragraf nggak masalah. Karena kemarin saya pakai 2 paragraf ternyata masalahnya belum clear sama reviewer minta ditambah 1. Ya 2 sampai 3 masalah. Yang paragraf ketiga itu lebih kepada paragraf ketiga itu studi literatur apa yang sudah diteliti oleh orang lain kan itu tentang tema ini. Nah, jadi nggak usah ada juga yang menjelaskan. Jadi si A ini bahas ini judulnya ini. Nggak usah itu kan nanti judulnya ada juga di catatan kaki. Jadi sebutkan aja namanya membahas tentang apa kan. Nah, yang selanjutnya adalah tujuan terus mau ngapain gitu dari kekosongan ini mau ngapain. Nah, dari untuk hipotesis itu lebih saya itu lebih opsional saja. Kalau memang mau sudah ada hipotesisnya nggak apa-apa, tapi lebih bagus diberi hipotesis. Kalaupun memang nggak ada ya nggak apa-apa. Oke, next. Eh, kok ternyata ini ya agak landasan ideologis apa nih? Introduction. Nah, yang sebenarnya gini, secara ideologis atau filosofisnya, ideologis filosofis lah dua-dua lah. Jadi pendahuluan itu menjawab pertanyaan, reason, reasoning, mengapa topik itu dipilih, mengapa topik itu penting, mengapa pendekatan dan metode itu dipilih. Oleh karena itu maka ini menjadi penting untuk dicantumkan di introduction. Nah, yang selanjutnya adalah
introduction itu menjawab gap penelitian kan gitu. Bagaimana kesenjangan pengetahuan hendak diatasi dalam tulisan ini. Yang selanjutnya adalah introduction merupakan penelitian tentang school of thought. Ya itulah bahasa Inggris saya kurang paham. Bukan paham sih, kurang ngomongnya kurang. Nah, bagaimana introduction itu merupakan produk kalau diartiin kata per kata itu kan sekolah pemikiran. Tapi ini lebih kepada bagaimana introduction itu bisa menjadi sarana kita berpikir kan. Nah, memberi sumbangan yang baru, terus mendekati isu topik yang ini apa itu error ini. Oke, next aja lah nggak apa-apa. Nah, ini merujuk dari IAS ya, jadi isi pendahuluan. Jadi saya nggak ngomong ini punya saya, enggak. Saya kalau memang merujuk ke tempat orang lain ya saya ikuti orang lain. Ya secara umum kadernya IAS juga, kader Rumah Sekopus juga ya. Mana aja yang bagus kita ikutin. Nah, isa pendahuluan itu yang pertama memperkenalkan topik yang dipilih, fenomena shocking atau data shocking. Nanti kayaknya ada di saya tunjukin lah. Jadi bagaimana menulis itu yang shocking itu kayak kaget gitu. Jadi kalau memang mau nulis, biasanya saya kalau menulis dalam sebuah pendahuluan ada satu kalimat pengantar yang dimana saya coba untuk memberikan shocking kalimat atau shocking sentence. Jadi bagaimana seorang pembaca ketika membaca tulisan kita itu langsung penasaran. Misal kemarin saya meneliti tentang COVID-19, tentang fatwa-fatwa MUI saat pandemi. Nah, saya coba untuk mengangkat satu kalimat di mana itu yang mungkin kalau menurut saya itu udah shocking ya, tapi nggak tahu sih menurut orang lain. Saya menulis gini dalam sebuah dari awal introduction. Ternyata fanatisme terhadap agama itu dapat berdampak pada pengabaian terhadap apa namanya? Pengabaian terhadap nilai-nilai kesehatan. Wah, kok bisa? Sedangkan orang yang beragama itu ya bagus, tapi kok mengabaikan kesehatan gitu. Nah, baru saya jelaskan faktanya. Ternyata fanatisme terhadap agama itu dapat mengabaikan kepada nilai-nilai kesehatan. Hal ini terjadi saat terjadi COVID-19 di mana banyak dialektika mengenai eh, kegiatan peribadatan di mana kan sholat dilarang berdempet-dempetan, terus berjarak dan lain-lain. Nah, ini kan menjadi sebuah masalah. Di sisi lain kita menjalankan agama sebagai bentuk ketaatan, sebagai bentuk ibadah, tapi di sisi lain juga kita ada hal hifdzun nafs, bagaimana kita menjaga jiwa. Oleh karena itu, mana sih yang harus kita jalankan? Menjaga jiwa dulu atau apa? Meng mengutamakan ibadah dulu kan gitu. Nah, ini perdebatan ya. Mungkin kalau untuk garis kanan ya tetap ibadah. Mungkin garis kiri ya nggak usah ibadah kan itu. Garis tengah ya ya kita ambil solusi lain. Jadi lebih mana maslahah yang lebih penting untuk diambil kan gitu. Nah, tadi sudah memperkenalkan topik yang dipilih ya. Shocking or shocking statement lah, statement aja lah, shocking statement bukan shocking sentence. Nah, setelah itu baru dijelaskan kenapa ada shocking statement itu kan gitu. Ternyata ada pendapat itu. Nah, baru jelaskan isunya apa, bla 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 bla. Nah, itu bisa dibuat dalam 2 sampai 3 paragraf. Nah, yang selanjutnya adalah apa saja yang sudah diketahui. Berdasarkan fakta literatur, bahwasanya studi tentang COVID-19, fatwa dan COVID-19 itu sudah dilakukan oleh banyak peneliti. Misal peneliti yang membahas tentang aspek hukum Islam terhadap fatwa MUI tentang COVID itu dilakukan oleh A, B, C, D, E. Sedangkan yang membahas tentang fatwa MUI saat COVID-19 dari sudut pandang metodologis atau kayak ijtihad MUI itu dilakukan oleh 1, 2, 3. Sehingga belum ada yang meneliti bagaimana fatwa MUI itu diterapkan di masyarakat. Oleh karena
Karena itu penelitian ini akan mengisikan senjangan di mana senjangan tersebut dan hendak menjawab beberapa pertanyaan. Nah, ini masuk kepada tujuan tulisan. Tulisan ini mau ngapain, terus apa aja yang mau dibahas, nah situ bisa. Baru yang terakhir tambah argumen hipotesis kan. Tuh ini bisa Bapak Ibu sekalian terapkan. Oke, next. Nah, ini lebih kepada kepada ini ya. Kalau si sosial keagamaan itu lokal empiris, terus keagamaan empiris, problem, konteks, konseptual, jauh, oke, next aja nggak apa-apa ini. Kayaknya ada yang hilang. Nah, ini yang dimaksud dalam yang tadi saya jelaskan itu ya, pembukaan shocking ini contoh artikelnya dari jurnal The Scaffold berapa ya 1000 agak kurang jelas ya. Nanti aja lah saya kasih tahu punya saya aja. Saya screen. Next aja nggak apa-apa Mas. Next lagi nggak apa-apa. Next, acak-acak. Oke, next lagi nggak apa-apa. Kayaknya yang screenshotan itu acak-acakan. Ini di jurnal Unrelated. Nah, oke, kita masuk ke sini aja lah. Ini hmm, sebelumnya, oke. Wah, rusak juga. Tapi pada intinya ini sama. Jadi paragraf satu itu menjelaskan tentang masalahnya seperti apa. Paragraf kedua itu apa yang belum diketahui. Paragraf tiga itu tujuan. Paragraf empat adalah hipotesis. Oke, next. Ah, ini saran saya ya ketika tadi kita sudah membahas versi IAS ya sama versi tas kuliah gitu kan. Jadi kalau IAS itu dalam introduction lebih mengacu pada 4 paragraf. Paragraf satu masalahnya, paragraf dua itu studi literatur, yang ketiga itu tujuan kan gitu. Nah, yang terakhir yang sekarang itu masuk ke rumah Scopus. Nah, itu rumah Scopus itu kan Pak Joe itu foundernya itu lebih menekankan kepada referensi yang berkualitas. Referensi yang berkualitas tadi kita sudah apa namanya sudah kita jelaskan nariknya seperti apa di pertemuan kedua kemarin kan gitu. Jadi singkatnya seperti ini ya kalau sekalian di eh, slide kan gitu. Nah, ada beberapa statement yang kita ucapkan gitu ya. Kayak tadi eh, bahwasanya fanatisme terhadap agama itu berdampak pada menomorduakan kesehatan. Nah, argumen ini diperkuat dengan literatur-literatur. Apa sih alasannya? Nah, usahakan literatur penguat dari argumen Anda itu dari Q1 kalau bisa kan gitu. Q1, Q1. Makanya saya tulis Q1, Q1. Ini kalau bisa ya, kalau bisa. Tapi kalaupun nggak ada ya Q2, Q3, Q4 boleh. Gitu. Tapi kalau memang Bapak Ibu sekalian mau upgrade ke penulisannya ya mungkin sumbernya juga dari yang berkualitas. Nggak mungkin ecek-ecek apalagi non Sinta. Non Sinta ya nanti kalau urgent aja gitu. Kalau dari internet ya nunggu hal yang urgent. Nah, sama di paragraf kedua juga dikuatkan dengan referensi-referensi yang uh, berkualitas Q1, Q1, Q1 kan gitu. Oke, next. Kalau yang literatur review sama sih, ini sebenarnya secara konsep aja ya, jadi belum kita bahas juga. Konsep satu yang relevan, biasanya literatur review itu kan dibagi-bagi subbab gitu.
Jadi nggak hanya cuma satu dua, nggak nggak hanya satu paragraf, tapi ada juga yang misal COVID-19 dan Fatwa MUI gitu. Yang pertama adalah menjelaskan bagaimana kondisi literatur tentang COVID-19 dipetakan, apa yang sudah dilakukan. Yang kedua adalah bagaimana konsep kedua adalah fatwa MUI sebagai rule atau mungkin sebagai apa ya namanya itu, pedoman lah bahasanya lah, pedoman di masyarakat. Ya itu dijelaskan. Terus otoritas MUI sebagai otoritas keagamaan bukan. Nah itu konsepnya dijelaskan. Nah itu untuk konsep literatur review. Kita sudah bahas kemarin. Oke, next. Kita metode juga ini lebih enaknya seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Biar enggak muter-muter kalau nulis metode itu yang penting 5 aspek ini sudah masuk lah. Yang pertama adalah jelaskan alasan pemilihan tempat kasus fokus. Misal penelitian ini penelitian kualitatif, misal penempatan lokasi dilakukan di provinsi Jakarta, misal. Jakarta dipilih karena merupakan ibu kota negara. Konteksnya seperti itu dan merupakan kota metropolitan di Indonesia. Gitu. Karena ini sesuai dengan penelitian tentang urban Muslim yang ada di masyarakat. Ya nggak apa-apa jelasin aja seperti itu. Nah baru tadi jenis-jenis penelitiannya apa. Sumber data yang digunakan primer itu melakukan wawancara dengan 10 masyarakat di Jakarta yang terdampak apa. Nah, data sekunder dari teratur. Nah, selanjutnya pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi pustaka. Lalu teknik analisis yang digunakan adalah saya menggunakan kerangka Mills and Habermas. Ya, gitu aja sih. Yang penting poin-poin dalam introduction itu bisa selesai. Oke, next. Terjawab. Sama, result juga konsepnya seperti ini. Nah, sebatas konsep saja ya untuk finishing. Satu, saran saya sih kalau kita mau, ini sebenarnya bukan aturan baku, tapi kalau Bapak Ibu sekalian mau menerapkan ya nggak apa-apa. Jadi kalau misal gitu kan di pertanyaan penelitian ada 3, kita sudah tahu pertanyaan penelitian ada 3. Oke, kita coba untuk membuat 3 subbab. Tuh. Biasanya sih ada juga yang mendeskripsikan konsepnya, ada juga yang mendeskripsikan studi data di lapangan, tapi yang jelas itu harus dikonsep gitu. Temuan pertama itu apa, temuan kedua apa, temuan ketiga itu apa, kan gitu. Misal Kak, tadi pandemi dan COVID dan fatwa kan gitu. Ternyata temuan yang ada di masyarakat itu masyarakat memandang bahwa MUI itu fatwa MUI itu bukan suatu hal yang mengikat. Gitu. Oleh karena itu ya bisa diabaikan. Nah, itu dijelaskan temuannya seperti itu. Ternyata di 80% masyarakat di Indonesia itu menganggap bahwa fatwa MUI itu tidak mengikat. Kan. Nah, terus konsep kedua adalah bagaimana fatwa itu bisa diterapkan di masyarakat itu seperti apa dan lain-lain. Nah, itu bagian-bagian. Oke, next. Nah, diskusi. Kalau tadi kita kan di result itu sudah membahas temuan dari penelitian. Nah, temuan penelitian itu saran saya itu kalau memang bisa itu bisa berbentuk dalam tabel, bisa dalam bentuk diagram lah, nggak apa-apa kan. Walaupun itu nggak wajib ya. Tapi ceritanya itu kan menarik kan gitu. Dan juga kalaupun memang itu wawancara ya dicoba aja untuk variasi menggunakan kalimat bukan kalimat aktif apa rujukan langsung, kutipan langsung, nggak apa-apa itu digunakan. Dimainkan aja sekiranya itu menarik. Jadi kita hindarkan tulisan kita itu monoton gitu. Kasih tabel, oke, kasih apa. Itu sebenarnya selera ya, tapi secara umum selera itu akan berpengaruh atau berdampak pada eh, keinginan apa ya?
Nah, itu. Oke, diskusi tadi udah saya rasa. Nah, diskusi itu lebih membahas kepada jika temuan satu di tadi soal tadi, fakta satu itu menunjukkan demikian. Ternyata masyarakat menganggap bahwa fatwa MUI itu tidak mengikat. Nah, itu temuannya. Lalu diskusinya, nah, keluar lagi. Nah, tadi kita melihat kan diskusi misal itu kita ada fakta, ada temuan lah bahasanya kan mengatakan bahwa masyarakat 90% masyarakat 50% aja 50% masyarakat Indonesia itu menganggap bahwa fatwa MUI itu merupakan bukan produk hukum yang mengikat. Nah, itu temuan yang kita jelaskan di result. Nah, di dalam diskusi ini kita coba untuk menampilkan itu, ternyata 50% masyarakat tidak menganggap bahwa fatwa MUI itu merupakan sebuah apa namanya? Sebuah hal yang mengikat. Ini dikuatkan oleh pendapatnya siapa itu tokoh atau mungkin peneliti yang mana menyebutkan bahwa secara umum MUI itu bukan merupakan otoritas keagamaan yang mutlak di masyarakat, tetapi ia merupakan sekumpulan ulama-ulama yang melakukan ijtima kan gitu. Dan produk dari ijtima itu kan fatwa. Jadi fatwa itu kan sifatnya kalau khusus di Indonesia itu boleh ditinggalkan, boleh diikuti. Nah, berbeda halnya dengan fatwa yang di Arab Saudi, Darul Ifta, yang di mana itu wajib diikuti karena memang sudah diatur dalam konstitusional negara. Namun berbeda menurut penelitian si Ali bahwasanya meskipun fatwa MUI itu bukan merupakan tidak mengikat, tetapi sebagai mayoritas masyarakat Muslim setidaknya harus mentaati dari fatwa tersebut karena merupakan ijtima atau ijtihad para ulama. Jadi ada sebuah diskusi di situ. Bagaimana saya punya pendapat, dikuatkan pendapat orang lain, lalu kalau ada dikontrakan dengan pendapat lain atau malah dikuatkan lagi oleh pendapat lain. Itu adalah gunanya discussion. Jadi discussion itu bukan hanya sebatas bahas ini konsep lagi. Tidak. Jadi lebih kepada kita mendiskusikan apa pendapat kita atau kita dengan penilaian. Oke, bisa next Mas. Nah, terakhir itu kita masuk kepada kesimpulan. Tadi kita sudah di ah, sudah membahas ya bahwasanya kesimpulan itu bukan ringkasan. Tuh, ini menjadi penting buat kita semua. Kita pahami bahwasanya kesimpulan itu adalah penjelasan dari temuan penelitian kita. Tuh. Nah, kesimpulan memuat apa hal penting dari penelitian ini? Tentu temuan. Nah, apakah konsep teori ini tuh bisa menjawab dari masalah? Lalu apa kekurangan dari penelitian penelitian lanjutan? Kurangnya apa? Terus rekomendasinya apa? Nah, itulah sebenarnya rekomendasi ini lebih kepada bebas sih. Jadi apa namanya? Ada yang meminta, ada juga yang enggak. Oke, next. Oke. Ah, ini tuh sebenarnya ini contoh ya, Bapak Ibu sekalian. Tapi kok acak-acakan ya hurufnya ya. Padahal itu saya screenshotan foto itu. Hmm, ini nih menulis adalah salah satu. Ntar saya coba untuk eh, saya bacakan aja di sini.
Oke. Nah, kita masuk nih. Menulis, kita ini sebenarnya sharing aja ya kalau kita mau menulis paragraf yang efektif dalam diskusi gitu atau mungkin dalam introduction. Tapi setidaknya bisa seperti ini ya. Meskipun susah ya, tapi ya belajar. Menulis adalah salah satu cara efektif untuk menyebarkan ide atau gagasan pada masyarakat luas. Nah, ini adalah idenya, bukan itu ide utama. Bisa ide utama atau mungkin argumen. Nah, selanjutnya atau ada explanation development atau konstruknya kan. Itu ada masalah lain. Menulis sebuah pendapat terkait buruknya pandangan kasus COVID-19 di misalnya dapat dilakukan dengan mengirimkan artikel pada kolom opini dalam koran. Oke, tadi kan pertama main idenya adalah menulis menyampaikan ide gagasan. Lalu masuk kepada konteksnya adalah menyampaikan gagasan tentang COVID, penanggulangan COVID, itu bisa dilakukan dengan menulis opini dalam koran atau media. Nah, hal ini sebagaimana disampaikan oleh Sayyid yang mengatakan bahwa media short kabar masih menjadi tren hingga 5 tahun mendatang. Nah, ini dikuatkan oleh pendapat orang lain. Ternyata dalam nulis dalam koran itu masih dikuatin oleh orang. Ada yang mendapat bahwa masih efektif loh nulis opini di koran itu tersampaikan di masyarakat. Namun, Sayyidah, penelitiannya 2019, menyatakan bahwa koran tidak lagi efektif sebagai media atau penyambung informasi karena sudah ada media sosial. Ini adalah uh, kalimat kontra dengan yang sebelumnya kan. Nah, tapi tadi kan kita sudah ada masa medianya, lalu konteksnya, cari dukungannya, ada yang kontra. Jadi kita dukung lagi kan yang pro kan gitu. Nah, meski hanya jam isu saat ini banyak dipenuhi hoak. Jadi bahasanya gitu, saya punya uang, pakai apa istilahnya? Jadi saya kerja dengan ini, kirim saya bawa bumi bundar. Hal ini dikuatkan saat itu melihat bahwasanya bulan bulan. Namun ada pendapat lain menurut Thomas menyatakan bahwa bumi itu datar begitu kan. Jadi salah bumi bulat. Hanya saja, nantinya saya karena saya pro dengan eh, yang bumi rata. Nah, ini saya bikin argumen gini. Hanya saja hanya saja kalau bumi itu dianggap datar, tentu saja ini akan melanggar yang namanya rotasi bumi. Tidak akan mengelilingi matahari, bahasanya kayak itu. Tidak akan terjadi siang malam. Jadi ada main ide di konteksnya apa, lalu didukung dengan pendapat orang, setelah itu dikontrakan lagi, kita kembali ke yang mendukung. Nah, gitu. Ini sebenarnya kalimat yang efektif ya. Tapi kalaupun memang Bapak Ibu sekalian bisa, ya itu oke, nggak masalah kan gitu. Tapi mudah-mudahan bisa lah pelan-pelan seperti ini. Nah, terakhir, next, cepet. Oke, eh yang terakhir adalah menakal kualitas paper kita. Nah, di akhir ini saya juga akan eh, mengingatkan kembali gitu kan, eh, tentang kualitas naskah kita. Pertama adalah judul dan kesimpulan, apakah sudah ada kontribusinya, referensi, apakah sudah dari paper-paper terbaik,
Nah, itu. Ketiga adalah bahasa Inggrisnya sudah bagus, gramernya. Terus body papernya apakah sesuai berat atau enggak. Yang kelima adalah memahami peringkat jurnal Scopus, citasinya itu wajib sudah pakai AI atau sudah digital. Yang terakhir adalah template-nya. Kan. Oke, itu menakar. eh, Selanjutnya yang terakhir adalah saya memperkenalkan, karena ini sebenarnya udah selesai materinya nanti, dan mungkin mohon maaf nanti Mas Novel saya bisa sampai 8:30 aja karena habis 8:30 ada Zoom di tempat, Zoom dadakan lah bahasanya gitu. Oke, saya mau memperkenalkan ke Bapak Ibu sekalian ya terkait tas kuliah. Gitu. Nah, tas kuliah ini merupakan platform pelatihan dan info publikasi yang di mana saya dirikan di 2022. Nah, Alhamdulillah 2 bulan yang lalu kita sudah berbadan hukum ya, berbadan hukum. Nah, tas kuliah ini sebenarnya bagian dari tas kuliah edukasi Indonesia sebenarnya yang merupakan platform untuk saling berbagi dalam kegiatan akademik, penulisan, artikel, jurnal, konferensi, dan lain-lain. Nah, filosofinya adalah tas. Kalau tas itu kita mau belajar sekolah tentu banyak peralatannya kan gitu. Jadi dan sama ketika kita mau menjadi peneliti, mau menjadi akademisi tentu peralatannya itu pelatihan artikel, membuat artikel, info artikel, mungkin cek Turnitin atau mungkin ya nyari jurnal dan di mana-mana. Sama. Itu tas kuliah Andros Kredi. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa cek di IG, IG-nya di sini ya, bisa dilihat. Nah, terakhir adalah mari berbagi pendapat. Kita berbagi pendapat dulu sebelum mungkin kita masuk ke review artikel kedua. Mungkin itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Baik Bapak Ibu, silakan ada pertanyaan saya persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, monggo, Mas Ferry. Oh iya, saya mau tanya ini, Coach ya, no. Berkaitan dengan jurnal apa, Scopus dan jurnal yang lainnya, sebenarnya kan yang jadi sorotan itu kan dari abstraknya itu ya, kadang berbeda-beda standar penulisan abstrak itu ya. Nah itu sebenarnya bagaimana itu perbedaannya jurnal yang internasional, nasional gitu ya, dari segi abstraknya. Karena memang template-nya itu kan pasti berbeda-beda ya. Ada yang memang dia to the point, masalahnya misalkan ada 3, jawabannya 3. Ataupun ada yang dimulai dengan pembukaan dan lain sebagainya gitu ya. Tapi tidak dijawab di abstrak itu gitu. Kadang saya masih bingung ini membedakan ininya apa namanya. Ya karena banyak sekali template-templatenya itu ya, perbedaannya gitu. Yang standar internasional itu bagaimana? Itu kemudian mungkin Baik, yang ini ya, yang apa namanya? Kadang saya masih belum menguasai misalkan referensi ya ataupun pembuatan apa namanya ya referensi secara otomatis gitu ya. Itu agak sulit juga ya. Mungkin bisa di ini apa namanya kalau misalkan ada YouTube ataupun yang lainnya mungkin untuk pembelajaran itu pembuatan referensi yang secara otomatis itu. Terima kasih. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Apa satu-satu aja ya, Mas Jajan? Satu-satu aja Mas, Ya, biar ya. Ya, silakan. 2 pertanyaan tentang abstrak, eh, standarisasi, sama referensi. Silakan. oke, baik. Terima kasih. Pertama terkait abstrak ya. Jadi memang benar kata Mas Ferry. Jadi untuk abstrak sendiri itu kan variatif ya. Sebenarnya saya mengisahnya gini, abstrak itu bukan yang standar internasional bukan, tapi lebih kepada abstrak itu standar jurnal kan gitu. Nah itu. Tapi secara umum gini Mas. Kalau kita mau menulis artikel, tentu kita ada sih beberapa orang yang sudah tahu jurnalnya di mana, baru nulis. Tapi mayoritas orang itu kita buat naskah dulu, baru kita nyari jurnalnya.
kan gitu. Nah, langkah lebih baiknya ketika kita punya draft naskah itu ditulis secara detail aja dulu. Misal abstrak, tujuannya apa, masalahnya apa, metodenya apa, temuannya apa, dan rekomendasinya apa. Atau ya rekomendasi. Kan gitu. Nah, itu dulu aja, penuhi aja dulu. Karena kan sebelum abstrak. Nah, setelah itu, ketika kita sudah menentukan jurnalnya yang mau kita submit, makanya ini, template itu kan bukan hanya sebatas tempat template, kan gitu ya. Bukan. Tapi lebih kepada, template itu lebih kepada, itu tuh ada pesan yang disampaikan oleh editor, oleh pengelola. Kan. Misal Bapak Ibu sekalian bacalah di sana kan. Naskahnya maksimal 8.000 kan gitu kan. Ya jangan sampai melebihi 8.000, pasti nanti minta dikurangin kalau naskahnya bagus. Kalau enggak ya mungkin ditendang, di-kick kan. Nah, maka kalau misal konteksnya di abstrak, ya dibaca dulu abstraknya dia minta seperti apa. Di Emerland atau jurnal yang Emerland, penerbitnya Emerland itu Sapphire gitu kan. Terus ada Emerland. Emerland itu dia dipisah. Jadi abstraknya itu satu paragraf, satu kalimat, satu paragraf. Misal objek objek itu tujuannya apa? Jadi tulis penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang masalah A. Nah, udah enter. Baru kalimat selanjutnya, resultnya apa, temuan metodenya apa, temuannya apa. Jadi dipisah-pisah. Nah, ini sebenarnya bagus sih karena lebih jelas, lebih detail gitu. Jadi kita nggak perlu baca semua kan. Maksudnya, oh ternyata metodenya ini, oh ternyata ini. Nah, itu juga ada. Nah, kalau kita membuat abstrak dalam satu paragraf, tiba-tiba kita mau submit ke jurnal yang menggunakan abstrak yang dipisah-pisah, ya tentu harus menyesuaikan yang dipisah-pisah. Nah, itu pertama. Sehingga kalau kita buat di awal itu menggunakan template yang tadi saya kasih itu, ya secara umum sudah kompleks, sudah jelas, kan gitu. Ada semua. Jadi tinggal nempel aja gitu, nggak perlu ngerombak lagi. Gitu. Sebenarnya itu. Jadi selagi itu masih draft, Bapak Ibu sekalian bisa optimalkan lah di semua itu dijawab nggak apa-apa. Kalau memang nanti sudah masuk ke template, ya sekiranya nggak diminta ya jangan dimasukin. Kalau itu yang diminta ya dimasukin. Kalau nggak ada ya dibuat kan. Tapi setidaknya persiapan kita itu sudah matang. Jadi bahasanya alat perang kita itu udah cukup kan, itu udah banyak, itu udah lengkap. Jadi nggak perlu balik lagi ngambil kan itu. Tapi kita sudah punya bahan-bahannya. Oh, itu yang pertama. Yang kedua itu mengenai referensi ya. Oke. Jadi referensi kalau Mas Ferry kita berjumpa di pertemuan kedua itu sebenarnya seru. Di sana ada kita nyari referensi yang bagus kan gitu. Nah, tapi permasalahannya adalah nggak kadang aksesnya ya. Nah, selanjutnya Mas Ferry udah pernah coba pakai Jotero atau Mendeley mungkin III atau mungkin software lain? Belum sama sekali. Oh, belum ya. Nanti Iya. sambil ya nyantai lah sambil rebahan kayak atau sambil apa buka. Saran saya sih sebenarnya Zotero itu kalau menurut saya enak kan gitu. Tapi space penyimpanannya sedikit ya. Kalaupun memang Mendeley itu harus connect internet. Jadi kalau Zotero itu bisa offline juga bisa dibuka. Nah, nanti coba kalau download aja Zotero, diinstal di laptop sampean, nanti untuk tutorialnya bisa dicari di YouTube cara install dan menggunakan Zotero. Jadi kalau Mas Ferry pernah baca-baca di OJS website jurnal itu kan ada DOI ya, nomor identifier, HTTP garing-garing DOI garing bla 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 kan. Iya. Nah, kalau pakai Zotero nanti sampean itu masukkan dulu ke database-nya. Jadi ada magic AI-nya, jadi tinggal kita copy link-nya, dimasukin ke sana, nanti langsung muncul datanya. Jadi kita nggak input satu-satu. Nah, nanti kalaupun udah di naskah ya tinggal kita masukin. Bisa. Iya.
Nah, misal di sini kita coba abstrak standar internasional. Kebetulan saya buka dulu Joker. Oke, nah, saya coba nih. Kita sudah punya kalimat bisa atau rujukan dari orang lain. Nah, saya mau mencoba untuk memasukkan Zotero referensi. Nah, saya buka Zotero di Word, Bapak Ibu sekalian, tinggal references. Coding ini kalau yang manual, sorry sorry. Nah, kalau sudah itu masuk ke menu Zotero, tinggal atau edit citation. Nanti tinggal milih mau pakai style apa kan. Kalau mintanya Chicago ya Chicago, kalau APA kita coba Chicago ya. APA aja lah. APA, oke. Nah, saya mau masukin naskahnya siapa misalnya. Nah, oh ternyata saya yang pertama ini yang quality cost hoax ini Foster era. Oke, tinggal aja enter. Udah masuk. Oh, ternyata yang di bawah ini kita itu pendapatnya Sulai ada nggak ya Yusuf? Nah, Yusuf Gultom ada hukum ini fragment buzzer. Kurangnya. Oke. Oke, udah ada. Itu udah referensinya. Gimana kalau daftar pustaka? Jadi daftar pustaka kita nggak perlu nulis satu-satu, tinggal diklik aja add bibliografi. Nah, dia langsung muncul. Nah, yang saya maksud ini link ini nih, link doi-nya nanti di copy di Jotero. Nah, jadi gitu. Pakai mulai cari-cari searching di pakai Zotero aja lah kalau saya rekomendasiin. Kalau misal sinyalnya bagus ya pakai Mendeley nggak apa-apa. Tapi kalaupun memang uh, itunya belum apa namanya Mendeley ya nggak apa-apa. Apa namanya kalau sinyal bagus Mendeley nggak apa-apa. Tapi kalau agak urgent ya pakai itu aja nggak apa-apa. Apa namanya? Zotero. Oke, Ya kalau ininya referensinya bahasa Arab juga bisa ya? Otomatis enggak? agak sulit ya kalau Sulit ya? maksudnya referensi bahasa Arab gimana? Ya itu kan rata-rata yang bahasa Indonesia atau Inggris ya. Ini yang Arab misalkan buku-buku yang Hmm. kita rujuk. Kalau buku-buku yang dirujuk itu nanti itu input manual di Jotero-nya. Tapi biasanya ada juga bisa sih. Tapi kadang-kadang acak-acakan kalau misal ditransliterasikan gitu ya. Tetap sulit nantinya. Karena tapi bisa, bukan nggak bisa. Cuman saya belum pernah karena kalau full bahasa Arab gitu. Apakah ada perubahan nggak di sistemnya? Tapi kayaknya bisa. Soalnya beberapa temen itu dia pakai Arab semua sih ada juga. Tapi terus terang kalau saya belum belum mencobanya. Ya. Nanti Baik. sampean bisa Bang. coba-cobalah. Ya, matur nuwun. Eh, Izin Mas Jajan tadi sampai jam berapa Mas Jajan? 20 berapa? Apa jam 20? Eh, masih di mute? du, 20-30 aja setengah 9. Apa sih? Oh gitu. Oh iya, monggo silakan Bapak Ibu. Eh, ada lagi pertanyaan? Sebelum setelah ini Bapak Ibu jangan keluar dulu karena ada informasi apa? Informasi yang bagus sekali dan juga ada update informasi dari Ibu Direktur APSK. Oh Silakan. ya, yang ini satu lagi mungkin ya. Apa mengenai Ya, akses untuk jurnal internasional itu kan kita agak kesulitan misalnya yang Scopus dan lain sebagainya kan. Yang terbaru dan update biasanya kan harus bayar ya. Mungkin ada ini referensi yang free ataupun ini, terutama yang Islamic Studies atau Islamic Economy. nyari referensi ya di Scopus gitu ya. Yang Di ekonomi Islam. jurnal-jurnal yang ya jurnal-jurnal maksudnya yang bisa kita akses. Oke, paradigmanya dalam jurnal itu kan ada yang ya, Mas. Cuman sampai lagi studi di mana ini?
Jogja, Kampusnya? UIN. Anak UIN nggak ngerti. Buka lab UIN suka itu digunakan. Karena ini kita pas ini apa namanya? COVID. Kuliahnya pas COVID nggak pernah ketemu sama dosennya ya. Oke. Masih masih ingat nggak NIM sama passwordnya? Ada. Ya. Sampean buka lib UIN suka. Nah, nanti masuk di open access e-journal, e-book dan e-journal kalau nggak salah. Nah, di situ nanti kalau nggak pakai internet UIN, berarti kan pakai eh, internet kita. Mau bilang aja tidak, bisa nanti suruh login. Kayaknya sih masih masih hidup Mas akun sampean. Soalnya saya juga udah lulus ya belum setahun sih, tapi alhamdulillah masih masih bisa akses gitu. Oh ya. Siap, siap. Nanti kalau misal anu japri aja lah nanti bisa tutorial gitu. Deh, siap. Soalnya di sini sinyalnya aku buka Scopus tuh muter terus nggak kuat-kuat. Oke, oke. Nanti Mas Ferry. Waktu non. Oke, ada Nggak, lagi saya Bapak nanti Ibu? September ke Jogja lagi kok. Oh Kalau iya, misal pas siap, ke siap. Jogja ngopi-ngopi. Siap. Nanti ketemu Syal. Oke. Siap. Monggo Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya langsung atau di kolom chat? Oke. Ada lagi? Ada atau enggak? Ada Bapak Ibu? Oh, kalau enggak ada, gimana? Oke, kalau enggak ada, untuk pertemuan dengan Mas Jejen, pertemuan terakhir kita tutup saja dulu. Tapi setelah ini jangan close Zoom karena ada informasi-informasi, ya. Itu saja. Sebelumnya kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih sekali kepada Mas Zezen yang sudah membersamai dan juga memberikan banyak hal dan keilmuan. Semoga ini bukan pertemuan yang terakhir, ya, Bapak Ibu, dan juga bisa berjumpa ataupun kopi darat dan lain-lain sebagainya. Oke, selanjutnya silahkan Ibu Direktur. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan Waalaikumsalam. dan sahabat APSK semua. Selamat malam Mas Jejen, masih semangat ya di malam hari. Baik, izin saya minta waktu Bapak Ibu kurang lebih mungkin 10-15 menit. Saya ingin menyampaikan ya berita gembira dari kami, Asosiasi Peneliti Studi Kawasan Kalimantan. Kami di bulan Agustus akan mengadakan International Conference. Jadi kebetulan, International Conference ini akan dilaksanakan di University of Malaya. Dan ini adalah the first biennial International Conference on Kalimantan Studies. Jadi Bapak Ibu, konferensi ini merupakan sebuah wujud dari mengkonstruksi genealogi studi Kalimantan, baik itu mengakar dalam konstruksi filsafatnya hingga multidisiplinerinya. Jadi Bapak Ibu yang ingin bergabung di konferensi internasional ini, untuk outstanding speaker kami menyediakan 3 orang, yakni Profesor Dr. Anne Graf dari Goethe University Jerman. Kebetulan beliau mungkin akan mendampingi via online ya, karena dari yang kami dapatkan informasi, beliau harus mendampingi salah satu keluarga yang sedang sakit. Sehingga nanti akan ada mode hybrid conference pada tanggal 12 Agustus, kemudian disusul oleh speaker kita, Profesor Ahmad Sunawari Long, dan juga Bapak Dr. Said Abdul Razak Said Mahadi, yang keduanya sama-sama dari Malaysia.
Bapak Ibu, agenda kita dalam konferensi ini yang pertama itu adalah 2 hari panel presentasi. Jadi dalam 2 hari full itu ada 2 hari panel presentasi dari pagi sampai siang, dan di hari kedua itu nanti sorenya akan ditutup dengan international exposure, di mana Bapak Ibu nanti akan kami ajak untuk melakukan lawatan dalam bahasa Melayunya. Nah, lawat ke beberapa daerah di wilayah Kuala Lumpur, misalnya di KBRI, Twin Tower, dan Batu Caves. Sementara itu, Bapak Ibu, untuk output dari konferensi ini adalah conference proceeding, kemudian ada international certificate, dan juga journal publication, dan juga buku yang akan ber-ISBN. Tentunya nanti ini hanya akan diberikan kepada only selected paper yang mempunyai kualitas ya Bapak Ibu. Apabila nanti ada penawaran untuk melakukan publish di jurnal Scopus, nanti Bapak Ibu akan dikenakan biaya yang terpisah dari biaya yang dimintakan dalam registrasi payment ini. Sementara itu, untuk Indonesian nationality itu pembayarannya di 4,4 juta, itu include all of services Ibu. Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi memikirkan tentang bagaimana pemesanan tiketnya, bagaimana penginapan saya, bagaimana kemudian saya harus mencari makan dan sebagainya. Kami akan mengakumulasi semua kebutuhan Bapak Ibu selama presentasi itu dengan melalui registration payment ini. Jadi mulai dari tiket pesawat Jakarta Kuala Lumpur Jakarta, kemudian nanti transportasi penjemputan dari Bandara Internasional Kuala Lumpur sampai ke penginapan, sampai nanti pergi ke wilayah konferensi yang akan kita laksanakan, semuanya diatur oleh tim dari APSK. Jadi 4,4 juta ini include ya Bapak Ibu. Selanjutnya, untuk topik dari panel discussion itu sangat broad, sangat general. Jadi Bapak Ibu yang punya background yang berbeda itu tidak masalah selama bisa menggunakan pendekatan itu untuk melakukan kajian studi Kalimantan. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya background dalam bidang kesejarahan, maka bisa menggunakan pendekatan sejarah untuk menilik kawasan ini seperti apa. Atau Bapak Ibu yang punya background kajian gender, bisa melakukan kajian terhadap perempuan dan seksualitas di wilayah Kalimantan misalnya. Tidak mesti harus selalu qualitative research berdasarkan fieldwork ataupun etnografi, tapi juga boleh melakukan studi literatur pun sangat diterima ya Bapak Ibu. Kemudian ada 20 tema dari diskusi panel, Bapak Ibu bisa melihat ada mulai dari kesejarahan, kemudian ada isu politik, kemudian ada isu tentang dekolonialisasi pengetahuan, ada tentang pengaturan lingkungan. Pokoknya kami berupaya untuk menerima semua pendekatan pengetahuan yang digunakan untuk membaca dan melakukan analisis kritis terhadap studi kawasan Kalimantan. Bagaimana Bapak Ibu yang sudah punya abstrak? Silahkan Bapak Ibu mengirimkan abstraknya langsung via email melalui email asosiasistudikalimantan@gmail.com. Jadi nanti bagaimana struktur membuat emailnya, Bapak Ibu cukup menuliskan subjeknya itu adalah misalnya submission of abstract for International Conference on Kalimantan Studies. Silahkan perkenalkan namanya, silahkan masukkan judulnya, kemudian lampirkan abstraknya. Nanti selama kurang lebih 1 minggu kami akan melakukan screen dari pihak reviewer untuk menentukan apakah abstrak Bapak Ibu akan diterima di dalam konferensi internasional ini ya Bapak Ibu. Kemudian nanti ini bisa Bapak Ibu akses di dalam grup kita, bisa diakses di website kita, di semua media sosial kita. Silahkan Bapak Ibu melakukan kekuatannya untuk melakukan stalking di berbagai sosial media yang dimiliki oleh APSK. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya untuk requirement yang perlu dipersiapkan itu pertama sekali adalah abstrak. Ya, seperti yang biasanya terjadi, abstrak itu terdiri dari 250 kata, tidak kurang tapi boleh lebih ya Bapak Ibu. Bagaimana misalnya susunan abstraknya? Kami paling tidak minimal itu mengandung 4
inti yang terkandung di dalam abstrak. Yang pertama ada topik riset penelitiannya, kemudian ada kontribusi dan tujuan dilakukannya riset itu apa, kemudian temuannya apa, dan juga novelty-nya atau niche-nya apa. 4 itu saja sudah cukup. Apabila ingin ditambah lebih, silahkan, yang penting tidak lebih dari 250 kata. Kemudian, abstract submission itu hanya berlaku mulai tanggal 12 hingga 29 Juni ya Bapak Ibu, sehingga nanti setelah diterima abstraknya, maka akan kemudian penerimaan full paper submission-nya. Jadi, persyaratan untuk full paper submission-nya seperti yang kita ketahui, boleh menggunakan metode IMROT. Yang penting tidak boleh dipublish sebelumnya di jurnal-jurnal yang lain, kemudian harus orisinil dari Bapak Ibu, dan juga tidak lebih dari 3.000 kata ya Bapak Ibu. Kemudian paper ataupun risetnya juga harus align with the panel themes. Jadi kalau apapun itu background Bapak Ibu, apapun itu kajiannya, mau dari pendidikan apapun, yang penting align with the panel tema. Jadi yang penting nyangkut ke studi Kalimantan. Apakah nanti Bapak Ibu ingin membaca arah atau kerangka berpikir pendidikan yang ada di wilayah Kalimantan pasca terbukanya IKN misalnya, dipersilahkan ya Bapak Ibu. Selanjutnya, untuk Indonesian citizens only. Jadi kami membuka kesempatan untuk foreign untuk mendaftar, termasuk juga ASEAN countries untuk mendaftar, dan juga teman-teman dari Malaysia juga ikut mendaftar dengan biaya pendaftaran yang berbeda. Jadi kalau orang Indonesia yang mendaftar di angka tadi, maka itu sudah tadi seperti saya katakan include dengan tiket pesawat, makan, transportasi, dan juga bagian dari field trip ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu terima bersih. Yang paling penting adalah hari sebelum dan hari sesudah dari konferensi itu tidak kami tanggung. Seandainya Bapak Ibu ini sudah bayar, kemudian minta ke panitia untuk memperpanjang atau extend ya Bapak Ibu agar bisa lebih lama, maka kami hanya akan membantu untuk mengextend tanggal kepulangannya, tetapi tidak akan memberikan tambahan meal, penginapan, dan sebagainya. Kami hanya membantu Bapak Ibu jika ingin menambah waktu lebih lama di wilayah Kuala Lumpur ya Bapak Ibu. Kemudian untuk abstract submission-nya itu deadline-nya di tanggal 29, kemudian deadline untuk registrasi dan pembayaran di tanggal 15 Juli, dan full paper-nya itu diterima deadline-nya maksimal di tanggal 20 Bapak Ibu. Untuk pendaftaran registration link dan juga payment link itu bisa diakses di sini ya Bapak Ibu di bit.ly/Kalimantan International Conference 2024. Kemudian untuk pembayaran bisa via transfer langsung ke rekening dari YC Pemberdaya Pemuda dan Masyarakat bank account di BSI. Nah, untuk teman-teman Bapak Ibu mungkin yang ada di wilayah Singapura atau di Thailand atau misalnya di wilayah Asia lain, Myanmar dan sebagainya, jika ingin bergabung, mereka tidak bisa melakukan cross transfer balas. Jadi kalau teman-teman Ibu di luar negeri ingin ikut, itu mereka seyogianya diminta untuk melakukan penukaran terlebih dahulu. Mereka harus menukar dulu uang US mereka ke rupiah agar bisa diterima di bank account kami yang hanya menerima rupiah currency ya Bapak Ibu. Dan harapannya nanti Bapak Ibu apabila masih ada pertanyaan terkait dengan International Conference ini boleh langsung menghubungi kami via email di asosiasi.studi.kalimantan@gmail.com atau boleh langsung di WhatsApp admin ya Bapak Ibu di 08200 8353 051. Dan info untuk member kami, khusus untuk member itu akan mendapatkan diskon dari harga yang ada tertera di dalam flyer. Demikian Bapak Ibu sedikit kabar gembira dari kami. Harapannya nanti International Conference ini akan menjadi batu loncatan Bapak Ibu agar bisa pergi ke konferensi internasional lain di luar negeri, khususnya di kancah International Conference secara global. Demikian Mas Nawal. Iya, bisa ditutup dulu.
Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu yang sudah masuk ya. Bagaimana dengan jurnalnya? APSK, Asosiasi Peneliti Studi Kalimantan, sudah menyiapkan 600 jurnal nasional dan 70 jurnal internasional, serta jurnal Scopus dan WOS. Bahkan plus-plusnya adalah kita akan bertemu dengan editor in chief IGIT dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan bagusnya lagi kita akan pelaksanaannya ini antara UM dan UIIM. Jadi dua kampus yang di Malaysia menjadi top ya. Dan dan kita udah koordinasi rigid kayak gitu. Nah, tadi ada yang nanya mengenai jurnalnya dan lain-lain kayak gitu. Ada sekitar dari peserta ini 8 paper yang sudah masuk. Itu tidak akan sia-sia. Dan itu bisa disubmit ya. Kita akan menyediakan LOE terus proposal untuk disondingkan ke instansi Bapak Ibu atau kampus sekalian kayak gitu. Jadi saya rasa ini hal yang luar biasa. Di antaranya beberapa jurnal nasional ini yang sudah kita kerjasamain ya. Ada Abdi Karya, Jurnal Pengabdian Masyarakat, Abdi Mas Terapan, Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Terapan, terus banyak ini. Ini diantaranya Jurnal Pengabdian, terus Jurnal Sains, terus Jurnal Sosial, Jurnal Agribisnis, Jurnal Global, Jurnal Ekonomi, Jurnal Hukum Islam, Jurnal Humaniora, terus Jurnal Pemikiran, terus Jurnal Ekonomi dan Keislaman, Islamic Studies, Jurnal Ekonomi Syariah, Jurnal Pendidikan Islam, terus Jurnal Politik, Sosial Hukum dan Humaniora, banyak sekali. Ini kalau saya baca sampai subuh ya, ini ada sekitar 600 yang akan menampung paper-paper kita nantinya. Jadi ini jurnal yang nasional, kurang lebihnya 644. Jadi don't worry, jangan khawatir, kita akan istilahnya akan dampingi Bapak Ibu sampai sedetail itu. Bahkan nanti jurnalnya Turnitinnya harus berapa, nanti kita akan dampingin betul-betul. Terus ada jurnal internasional ya, semisal At-Tatawur, International Journal of Social Science, dan banyak lagi. Ya ini kalau dibaca juga bisa sampai jam 2 ya. Kita bisa sholat hajat nih kalau kita sampai baca semua. Ada sekitar 70. Ya. Dan semua rumpun per fakultas itu ada. Kayak gitu. Nah, kebetulan juga jurnal-jurnal Scopus diantaranya yang kita kolaborasi dan kita udah terkonek. Beberapa diantaranya kita udah terkonek ke editor in chief-nya ya. Jadi orang yang tampuk tertinggi dalam perjurnalan itu adalah editor in chief. Ada beberapa diantaranya yang IGIT tadi dari UKM, terus IJIM, terus dari jurnal JISAR dan juga jurnal Predun, dan banyak-banyak lagi saya rasa. Jadi Bapak Ibu, harapannya Bapak Ibu yang sudah mengikuti pelatihan ini bisa ikut di acara konferensi internasional yang tadi dijelaskan. Saya rasa tinggal jurnalnya tadi udah bagus, tinggal menambah beberapa hal yang sifatnya bisa, beberapa tema itu bisa kena dikit udah bisa diproses kayak gitu. Jangan khawatir, nanti kita juga bisa sangat fleksibel kan mengenai tentang tema itu. Harapannya besar, harapan kami Bapak Ibu bisa ikut semua. Nanti kita bisa ketemu di Universiti Malaya di KL ya, Kuala Lumpur. Saya sudah pernah ke sana dan juga 2 kali.
saya juga udah ngubungin Ibu Direktur, juga sudah kontak, dan narsum-narsum tadi juga udah ready, udah siap untuk menjamu dan juga memberikan ilmu kepada kita. Ya, jadi harapannya Bapak Ibu kita bisa terus memasifkan karya-karya kita. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan atau Ibu Direktur ada yang mau disampaikan? Catatan Mas Nafa, kalau seandainya nanti ada yang ingin mendaftar, saya harapkan untuk paspornya Bapak Ibu jangan sampai deadline atau expire-nya paspor itu kurang dari 5 bulan atau hampir-hampir mencapai 5 bulan. Jadi dari sekarang itu paling tidak harus sudah melakukan perpanjangan usia paspornya agar nanti tidak bermasalah di imigrasi. Mungkin itu saja Mas Nafa. Siap. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Bahkan 8 paper itu saya rasa kita bisa akomodir ya. Iya. Eh, jadi beberapa hal dari draft yang Bapak Ibu kirim itu ada beberapa ketentuan dalam jurnal ya. Di antaranya itu harus diturnitin maksimal 25. Jadi Bapak Ibu kita akan kita akan dampingin untuk ke arah situ. Jadi agar nanti kalau dipublish kita sama-sama enak gitu. Jadi jurnal yang kita sudah APSK udah kerjasamai juga langsung bisa submit gitu tanpa panjang lebar kayak gitu. Jadi sebelumnya ada beberapa hal ya yang mungkin saya akan kasih tahu ke Bapak Ibu. Batas plagiasi 25% dan maksimal 15 halaman. Jadi ketentuan yang wajib seperti itu gitu ya. Adapun nanti beberapa hal yang sifatnya ini masuk ke jurnal mana, ini masuk jurnal mana, nanti kita akan arahkan. Dan bahkan untuk submitnya kita akan dampingi Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir. Tadi juga yang tentang reference Zotero, Mendeley dan lain-lainnya, saya rasa dua item itu yang paling sering dipakai. Terus apakah gimana cara akses Scopus, kalau nggak bisa Scopus kita akan kasih tahu juga. Ya, ada send direct, Scopus juga bisa pakai NIM dan password yang kita punya kayak tadi, kita akan arahkan. Jadi Bapak Ibu, pokoknya kita akan dampingi. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Silakan. Sebelum kita tutup. Jadi kita hanya butuh sebenarnya abstrak awal-awal itu untuk submit, sama nanti Bapak Ibu bisa tadi ya, untuk abstraknya udah dijelasin ya. Ada kayak keresahan akademik lah, terus tujuan lah, terus hipotesa temuan, terus baru ditutup dengan kata kunci kayak gitu. Saya rasa sesimpel itu Bapak Ibu. Dan nanti untuk pendalamannya kita bisa terus ongoing lah kayak gitu. Kalau misalkan ini background saya kan di Islamic Studies ya. Oh, banyak. Misalkan ya maksudnya kalau Kalimantan misalkan studi tentang manuskrip Islam gitu boleh ya? Oh, boleh sangat. Boleh sangat. Oh iya. Iya, Baik. Bapak Ferry, kan kita kalau di Kalimantan itu di Banjar juga ada yang menggunakan bahasa Melayu, ya. Jadi juga banyak manuskrip-manuskrip Melayu Banjar yang masih belum dikaji. Jadi kalau Bapak memang punya concern di bidang manuskrip, itu bisa langsung mencari akses manuskrip-manuskrip yang ada di Perpusnas yang belum dikaji, karena mereka menyediakan banyak manuskrip tua yang belum banyak dikaji, itu bisa digunakan sebagai manuskrip yang ingin dikaji di dalam
paper yang akan Bapak presentasikan di International Conference. Dan tentunya kami akan lebih mengutamakan orang-orang yang sudah menjadi bagian dari FPSK seperti itu. Karena nanti juga akan ada pembatasan, bisa kita katakan ada pembatasan presenter ya Bapak Ibu, sehingga yang kami utamakan adalah orang-orang seperti Bapak Ibu yang sudah ikut serta membersamai APSK yang sudah lebih dulu lama bersama kita seperti itu. Jadi jangan takut Bapak Ibu yang hari ini sudah hadir, bisa langsung hubungi admin kalau memang tertarik. Kalau pengen lihat informasi lebih lanjut boleh lihat di website kita, media sosial kita, dan langsung hubungi admin. Tidak perlu ikut yang jalan susah, boleh langsung hubungi admin atau mengirimkan via admin juga bisa. Ini khusus untuk member dan juga Bapak Ibu yang sudah terlibat, tapi tidak berlaku bagi peserta-peserta out of the APSK ya Bapak Ibu. Demikian Mas Nova. Masuk APSK itu berarti harus orang Kalimantan atau dari luar juga bisa? Tidak, Kalimantan tuh udah milik global, jadi Oh, berarti umum sekarang ya? ya, Kira untuk orang Kalimantan saja. Oh, berarti umum. Oke. Karena yang sebenarnya adalah peneliti pengkaji studi. Jadi bukan orangnya, tapi memang orang yang punya background riset untuk melakukan riset di situ. Begitu, Bapak Firman. Cara daftarnya gimana kalau kita join? Cara daftarnya bagaimana Mas Nova? bentar saya Soalnya gini, ada yang manuskrip tapi dari orang Banjar yang tinggal di Solo kan. Karena orang Banjar ini banyak yang menyebar ya di mana-mana. Termasuk di Solo itu ada manuskripnya yang perlu saya kaji gitu. Bisa juga ya? bisa Hasil saya. karya orang Banjar ya. Boleh, boleh. Bahkan kalau Bapak pengen melakukan studi linguistik terhadap bahasa Dayak pun bisa. Ya, karena tadi kita multidisiplin, tetapi yang didekati adalah studi kawasan. Oke. Ya, izin. Terima kasih. Nanti bisa ke ini, bisa ke apsk.or.id. Nanti akan ke profilnya kan di sini. Nanti bisa bergabung di sini. Kalau untuk grupnya ada di nih, untuk calon member di sini. Kalau mau gabung tinggal klik ini, mari berbagi. Nah, mari bergabung. Terus kemarin untuk studi di daerah DIY itu kemarin sempat dibahas ya dalam minibook workshop tentang Madam dan Jarwa. Nah, ini juga bagus. Ini di grup di website ini udah ada identitas, terus ada kegiatan-kegiatan, terus tadi ya bagaimana Zotero dan lain-lain, sebenarnya bisa klik di sini di video ini. Nanti ada materi dari Mas Zezen sebelumnya tentang Zotero, tentang Mendeley. Nanti bisa diikutin, Bapak Ibu. Baik, terima kasih infonya. Mas Nova, di sini ada member kita, ada Bapak Supadi dan juga Mas Sapi. Semoga Bapak Supadi dan Mas Sapi bisa join di Malaysia ya. Untuk bahasa pengantarnya kalau di Malaysia gimana? Kita 3 bahasa karena kebetulan ada Profesor Graf dari Jerman, beliau kebetulan bahasa Inggris iya, bahasa Melayu iya. Jadi bisa bahasa Melayu, bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris. Jadi tergantung nanti abstraknya mau bahasa Indonesia boleh, abstraknya mau pakai bahasa Melayu boleh, abstraknya mau pakai bahasa Inggris juga boleh. Nanti outputnya itu bergantung kepada bahasa yang digunakan oleh artikel Bapak Ibu. Jika pengen memasukkan jurnal internasional, maka silahkan submit dengan bahasa Inggris. Jika ingin menggunakan Sinta saja, silahkan submit dengan bahasa Indonesia. Atau ada jurnal yang di wilayah Malaysia itu mereka juga menerima jurnal artikel yang berbahasa Melayu. Itu bebas, terserah Bapak Ibu ya. Ya, makasih. Baik, semoga Bapak Supadi dan Bapak Sabi bisa join ya. Semuanya. Pengennya ya. Iya, semuanya pasti. Terutama juga ini nih Mas Rozan nih yang kemarin papernya sempat didiskusikan. Jangan lupa
Dia sekarang di University Utara Malaysia, harus nanti ke KL ya untuk ke conference ya, biar langsung ketemu sama editor in chief dari IGIT ya. Siap, dokter, siap. All ready to go. Oke, Bapak Ibu ada lagi pertanyaan? Cukup? Gimana Mas Ferry? Cukup atau ada Oh lagi? iya, cukup, insyaallah. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Dari Bu Direktur ada yang mau disampaikan atau cukup? Cukup Mas Alfa, silahkan ditutup, kasihan. Ya Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya rasa apa yang kita lakukan di kelas dari materi pertama sampai keempat, jika Bapak Ibu tidak sempat untuk hadir, kami sudah menyediakan YouTube-nya, terus papernya yang sudah submit di draft itu, saya minta abstraknya nanti disubmit ke conference internasional. Jadi abstrak itu tinggal Bapak Ibu siapkan PPT-nya saja. Kalau nanti fullnya nanti kita bisa dampingin kayak gitu ya. Jadi enak sekali. Asosiasi ini menyediakan segala hal yang memperlancar karya kita gitu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bapak Ibu, selamat beristirahat. Terima kasih. Terima kasih.